Kami dari kelompok 3, perkenalkan, nama saya Arsalan Fatanoval dengan NIM A30247618. Perkenalkan, nama saya Nadifa Kumilaila dengan NIM A30247598. Perkenalkan, nama saya Renata Putrianti Wikranyawa dengan NIM A30247595. Perkenalkan, nama saya Nazila Rahma Aulia Putri, NIM A30247599. Perkenalkan, nama saya Amara Kristiandriana dengan NIM A30247596 dan inilah hasil video kami. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini saya berada di Museum Radia Pustaka Solo, terletak di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Museum Radia Pustaka ini mempunyai banyak sekali peninggalan sejarah dan beserta koleksi yang ada. Penasaran? Ayo kita lihat. Museum Radia Pustaka didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat pada 18 Oktober 1890. Museum Radia Pustaka merupakan museum tertua di Indonesia. Secara etimologi, radia berarti pemerintahan, sementara pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, tempat ini bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan surat dan benda peninggalan, tetapi juga menyimpan cerita dan sejarah. Monumen ini adalah prasasti pribadi aksara Jawa. Penulisannya dimulai dari awal masa kerajaan sampai dengan sekarang ini di model aksara Jawa yang digunakan sekarang. Ayo kita lanjut. Nah, di sini terdapat topeng Sekartaji ya guys. Ya, bagian kanan ini adalah wujud dari sifat jahat yang berwarna merah ini. Lalu di bagian kiri saya ada perwujudan dari sifat yang baik. Di sini tempat semua senjata dikumpulkan ya, dari mulai senapan, dari tombak dan keris, dan yang paling unik adalah tombak yang berbentuk huruf V digunakan untuk mengunci musuh agar tidak bisa bergerak. Di sini ada beberapa gamelan peninggalan dari Raden Kanjeng Adipati Sosrodiningrat yang usianya hampir seabad. Gamelan ini dikenal dengan gamelan agung, tidak hanya dipajang tetapi secara rutin dimainkan oleh kelompok karawitan pada acara-acara tertentu. Di sini ada replika perahu Raja Mala yang pada masa Mangkubuwono keempat. Pendiri perahu ini adalah anaknya, yakni Mangkubuwono kelima, untuk menghibur ibu sambungnya yang kurang kasih sayang. Panjang dari kapal ini sekitar 58,5 meter, lebarnya sekitar 6,5 meter. Dan ini ada ujung Raja Mala, yang lebih jelasnya Kiai Raja Mala yang memiliki filosofi tidak takut tenggelam. Di museum ini juga terdapat baju adat bupati model Eropa pada zaman Raja Pakubuwono keempat. Bentuk dari kancing baju ini sudah ada sejak zaman dari pengaruh Eropa. Mengapa kain jaris yang digunakan pada baju ini modelnya seperti ini? Karena untuk mempermudah menaiki kuda. Dan di sini adalah makam Raja-Raja Imogiri dari Bantul, Yogyakarta. Yang di sebelah kanan adalah makam milik Yogyakarta, yang di sebelah kiri adalah makam milik Kesunanan Surakarta, dan yang di atas adalah makam milik Kesultanan Agung dari Mataram. Dan di bawah sini adalah 400 anak tangga, dan yang paling ujung adalah makam kepala pengkhianat dari Raja Mataram. Dan di sini adalah patung arca Dewa Siwa, dan yang sebelahnya adalah istrinya yaitu Dewi Durga. Dan kita akan ke sini. Di sini ada patung Ganesha, yaitu patung anak dari Dewa Siwa dan Dewi Durga. Dan yang terakhir adalah patung Abasya, murid dari Dewa Siwa. Museum Radia Pustaka menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah seperti prasasti aksara Jawa kuno, patung, arca, makam, dan
koleksi benda bersejarah lainnya yang mencerminkan kekayaan peradaban Indonesia. Keberagaman ini mampu menumbuhkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan sebagai generasi muda. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Dadah!